Oke, lanjut part 2 untuk outlook minggu ini ya, tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 di USD CAD. Kita lihatin dulu atau flashback sedikit ya dari video yang minggu lalu, outlook minggu lalu itu harga kan kuat ke atas, planning adalah buy, TP1 dan TP2 itu sudah kena semua, clear semua. Kemudian harga ini kan dari history high-nya yang ada di minggu sebelumnya itu kan masih belum mampu close di atas level area tersebut ya. Jadi ada potensi kemungkinan USD CAD ini ada potensi koreksi sebelum lanjut ke atas kembali. Dari segi level area SRP-nya ada perubahan juga. Kalau saya tarik dari low ke high-nya untuk USD CAD ini, batasan pantau overnya untuk satu minggu ke depan ini ada level area sebagai resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan over untuk satu minggu ke depan ini 1.3688 sampai dengan 1.3718 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian support 3 dan 4 sebagai batasan overnya kalau ekstrim ke bawah ada level area 1.3374 dan 1.33450. Tetapi saya masih belum antisipasi harga bergerak ke support 3 dan 4 ataupun ke resisten 3 dan 4 ya. Jadi dari segi time frame H4-nya kita lihatin dulu open market untuk minggu ini kan nempel di level area resisten pertama weekly, di kiri juga ada zona supply ya dan masih belum di break. Zona pantaunya kalau misalkan ada penurunan kembali, kemungkinan untuk satu minggu ke depan ini fokusnya adalah di antara low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly yang berada di 1.3492 ini kalau misalkan kedorong ke bawah. Tetapi hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya berada di kisaran level area 1.3531 sampai dengan 1.3546. Batas atas, batas bawah adalah 1.3517 pembulatannya. Jadi kalaupun ada potensial terkoreksi ke bawah, selama harga untuk USD CAD ini belum mampu bergerak di bawah pivot, planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi pastikan terlebih dahulu kalau misalkan sudah terjadi konfirmasi pembalikan area. Sementara dikarenakan polanya belum terbentuk, saya taruh di sedikit di atasnya zona tengah atau sebagai pivot ini untuk planning untuk saya pribadi cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss, planning yang pertama adalah 30 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di resisten kedua weekly yang berada di 1.36300 pembulatan, ruang gerak sekitar 95 pip. Batas maksimal adalah di resisten 3 weekly 1.3688, ruang gerak 155 pip. Tetapi saya tidak mengantisipasi ke sana terlebih dahulu. Untuk TP2 ya saya taruh di tengah-tengah, ruang gerak sekitar di antara 125, maksimal adalah 130 pip. Ini untuk planning buy yang pertama. Tetapi kalau misalkan daily close-nya atau minimal H4 lah, body candle-nya tutup di bawah level area 1.3516 atau 17, secara otomatis kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah akan tercancel dulu, tetapi digantikan dengan skenario alternatif buy yang kedua. Selama untuk USD CAD minggu depan ini tidak mampu membuat low baru di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.3472, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Nanti kalau misalkan kedorong ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atas support pertama weekly 1.3492, baru ada potensi planning buy yang kedua ini akan aktif. Dari segi jarak ataupun untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 35, batas maksimal adalah 40 pip. Tapi dari segi targetnya, history high minggu lalu ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 95 pip itu sebagai TP pertamanya. TP kedua itu berada di resisten kedua weekly yang berada di 1.36300. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD ini planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Sementara zona pantau atas 1.36300, history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly 1.35900 dan 1.3571. Zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3531, batas bawah di antara 1.3492 dan 1.3472. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss planning kemarin juga sama statusnya cari ancang-ancang setup buy. Kalau nggak salah kemarin di kisaran di sini ya. Planning yang pertama itu di atas support, planning yang kedua adalah di kisaran pivot ya kemarin. Untuk TP1 ataupun TP2-nya semuanya sudah clear. Kemudian batasan pantau over di minggu yang sebelumnya ya, harga ini kan masih belum mencapai batasan resisten 3 ataupun 4 ya, ke reject di bagian 0.8600 sebagai risiko pre-level ya. Kemudian untuk SRP minggu yang lalu kan ini sudah selesai, ada level area baru juga. Kalau saya lihatin dari segi weekly-nya, ini kan juga ada bullish engulfing yang lumayan impulsif ya, atau signifikan banget. Kalau misalkan
batas untuk SRP-nya saya tarik dari low sampai dengan high di minggu lalu, ketemu harga batas pantau overnya ya di kisaran level area resisten 3 dan 4 itu jatuh di 0.87800 pembulatan sampai dengan 0.8831 atau zona yang saya blok biru. Support 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 0.8225 sampai dengan 0.8173. Tentunya sih saya tidak mengantisipasi untuk USD Swiss minggu depan akan bergerak ke bawah, di bawah support 2 ya. Ini saya masih belum antisipasi, cuman nanti akan saya update di video lanjutannya. Kemudian di zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 0.8500 pembulatan atau sebagai physical press levelnya ya, dengan batas konfirmasi bawah 0.8476, batas atas adalah di 0.8528, pas kurang lebih di kisaran level area tersebut juga ada zona demand baru. Dikarenakan untuk minggu depan ini USD Swiss ini kan open marketnya di atas resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support minor. Jadi ada kecenderungan kemungkinan akan ada potensi koreksi dulu ke bawah sebelum lanjut ke atas. Kuncinya adalah selama harga tidak mampu bergerak di bawah 0.8476, masih ada potensi akan ada harga bergerak ke atas lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan tutup di bawah atau harga bergerak di bawah 0.8476, ada potensi menuju support pertama weekly sampai dengan retest di history low minggu lalu, baru lanjut kembali ke atas. Jadi planningnya juga sama, cari ancang-ancang setup buy, tetapi sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini, kalau misalkan USD Swiss turun lebih ekstrim ke bawah ya, sementara di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu ini sebagai batasan pantau overnya. Kemudian planning adalah buy, nanti bisa aja rubah tergantung pola yang terbentuk itu ada di mana. Kuncinya adalah di kisaran level area 0.8476 di sini. Kalau misalkan minimal dari segi time frame H4-nya, kalau misalkan belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, entah di atas pivot atau di atas zona yang saya blok abu-abu di sini. Sesuaikan juga dengan planning rekan-rekan semua, mengingat belum terbentuk pola terbaru, sementara saya taruh di tengah-tengah di antara pivotnya di sini ya, dengan resiko untuk stop lossnya batas maksimal tidak boleh melebihi dari 50 pip. Tetapi dari segi targetnya, sementara TP pertama itu di history high minggu lalu, ruang gerak 90 pip, TP maksimal berada di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 160 pip. Ini planning yang pertama. Terkecuali kalau misalkan harga dari segi time frame 4-nya terkonfirmasi ada body candle tutup di bawah 0.8476. Kalaupun harga ini lanjut ke support pertama, kemungkinan akan ada koreksi sedikit ke pivot, baru lanjut ke bawah sebelum upset kembali. Jadi planning buy yang kedua, idealnya sebenarnya untuk swing berada di atas support pertama weekly. Kalau misalkan saya gambar, setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah kembali ya, dengan risiko stop loss ini agak sedikit lebar di antara 60, batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 65 pip, sedikit berada di low minggu lalu di bawahnya. Tetapi dari segi targetnya, resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 130 pip, ini sebagai TP pertama. TP kedua adalah di resisten kedua weekly, sedikit di bawahnya ruang gerak sekitar 230 pip. Jadi planningnya sama untuk USD Swiss, cari ancang-ancang setup buy, zona pantaunya sementara batas maksimal atas 0.8675, history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly 0.8606 sampai dengan 0.8571, zona tengah atau sebagai pivot, dan batas bawah 0.8500 physical press levelnya dan 0.8476, terakhir adalah di 0.8433 sampai dengan 0.8398. ini untuk batas pantau untuk USD Swiss untuk 1 minggu ini ya. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen planning juga sama, cari ancang-ancang setup buy 500 pip lebih ya, bahkan untuk entry pertama yaitu kurang lebih 500 pip. Untuk entry yang kedua itu nggak nyampe sih, kurang lebih sekitar antara 150-an pip lah untuk, tapi baik entry yang pertama ataupun entry yang kedua semuanya sudah clear ya. Untuk pergerakannya masih belum mampu juga mencapai level batas pantau overnya untuk 1 minggu yang lalu. Harga ketahan di tengah-tengah di antara resisten kedua weekly sampai dengan resisten ketiga ya, ini ketahan di tengah-tengah, ada potensi juga koreksi sebelum upset. Dikarenakan untuk planning minggu lalu ini kan juga sudah selesai, ini ada beberapa level area baru yang mesti diantisipasi pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini ya. Kalau misalkan saya tarik dari low ke high-nya, zona tengah atau sebagai pivot itu jatuh di 145.300-an dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran 14623,
batas bawah itu berada di 144.400 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian support 3 dan 4 sementara saya skip dulu ya, saya nggak antisipasi ke sana, ataupun support keduanya juga saya skip. Tetapi batasan pantau over minggu depan kalau misalkan harga balik arah dan kembali turun, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu 142.87 sampai dengan 141.65 ya. Ini sebagai batasan pantau over bawah kalau misalkan ada penurunan kembali. Tetapi kalau misalkan harga lanjut ke atas, ada level area 155 sampai dengan 156.900-an sebagai resisten 34, tetapi kemungkinan masih belum. Hati-hati di 151 sampai dengan 151.500 atau sebagai resisten kedua weekly sebelum terkoreksi lebih dalam ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, perhatikan ketika harga mencapai atau retest di zona batas konfirmasi atas pivot, ada reaksi. Jadi tidak menutup kemungkinan ada dua level area pantau untuk koreksi. Yang pertama adalah di resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, baru lanjut ke atas sebelum drop, atau dia terkoreksi lebih dalam, kurang lebih mengambil atau retest di zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi 144.400. Kuncinya ada di sini. Selama USD Yen tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi akan lanjut ke atas. Tetapi kalau 144.400 dijebol, ada potensi dia akan mengerjakan support pertama sampai dengan support kedua weekly. Tetapi hati-hati, ada level area yang mesti diantisipasi juga di kisaran 142.800 sampai dengan history low minggu yang lalu. Jadi untuk planningnya hati-hati ya, dikarenakan ini kan dari minggu yang lalu belum ada koreksi. Sementara terus terang kalau cari ancang-ancang setup buy di 147.76 di sini setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, terus terang ini resikonya 60% lebih kemungkinan akan kena stop loss, kemungkinan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga 40% juga akan bisa lanjut ke atas. Untuk planning swingnya sementara saya masih belum mau gambar di 147.76 sebagai cari ancang-ancang setup buy-nya ya. Cuman kalau ada perubahan plan nanti akan saya update di video lanjutan. Sementara planning swingnya saya taruh di zona tengah atau sebagai pivotnya selama tidak ada daily close-nya tutup di bawah 144.400. Manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy entah di atas pivot atau di atas batas konfirmasi atasnya. Di sini cari ancang-ancang setup buy, tetapi kelihatannya kecil, tetapi ini gede banget. Jarak untuk stop loss kalau misalkan saya taruh di tengah-tengah antara pivot dan batas atas, itu ruang gerak untuk stop loss ya ini 175 pip. Ini amannya dikarenakan volatility USD Yen juga gede banget ya. Tetapi dari segi targetnya itu history high minggu lalu 325 pip, resisten kedua weekly 560-an pip. Ini yang akan menjadi target maksimal untuk satu minggu ke depan ini ya. Cuman kalau misalkan ada koreksi, terus terang kalau mau cari ancang-ancang setup sell saya masih belum berani, kecuali sudah ada pola yang terbentuk besok di sesi Asia ini ya. Sementara saya ada planning cuman satu dulu aja, nanti akan saya update di video lanjutannya. Terakhir sebagai tambahan adalah NZD USD, mengingat untuk minggu ini juga ada pemangkasan suku bunga ya, potensi 50 basis point akan dipangkas dari NZD. Jadi ada potensi kemungkinan akan melemah lebih lanjut. Kemudian zona pantaunya sebagai batasan overnya resisten 2 ke atas, sementara saya skip dulu. Tetapi saya lebih prefer kalaupun misalkan kedorong ekstrim ke atas kembali, batasan atas adalah 0.63400 pembulatan sebagai resisten pertama. History high minggu lalu itu berada di 0.63800 pembulatan. Zona tengah atau sebagai pivotnya di sini juga ada zona supply 0.6261 dan 0.62900. Batas bawah adalah 0.6232. Support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6183. Di kiri juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Untuk batasan pantau atau sebagai target maksimalnya untuk minggu ini 0.59500 sampai dengan 0.58900 pembulatan sebagai support 3 dan support 4. Untuk planningnya kemungkinan saya akan fokus NZD USD, akan cari setup sell, tetapi saya akan lihatin dulu. Yang saya khawatirkan menjelang rilis pemangkasan suku bunga, yang saya khawatirkan ya ini spike ninggalin ekor aja baru bergerak ke bawah. Tetapi dari segi teknikalnya, kalau saya pecah dari segi time frame H1, teknikal ya ini terlepas dari fundamental. Selama nanti
tidak mampu bergerak di atas 0,6183 planning sell yang pertama kemungkinan akan aktif. Pastikan terlebih dahulu ada konfirmasi pembalikan arah lebih lanjut ya. Tetapi kalau misalkan harga bergerak di atas level area tersebut, sementara planning sell di sini akan ke pending terlebih dahulu. Sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi dari segi jarak stop loss amannya adalah di atas sebagai batas konfirmasi pivot bawah. Ruang gerak hati-hati, kelihatannya kecil tetapi ini gede banget, antara 65 pip sebagai jarak untuk stop lossnya ya. Mengingat ini untuk swing bukan untuk day trade-nya. Wajar kalau stop lossnya agak lebar, tetapi dari segi targetnya pun juga lebih lebar. Target pertama 100 sampai dengan 105 pip yang berada di 0,6066. TP maksimal, mengingat kalau misalkan ada pemangkasan 50 basis point tidak menutup kemungkinan NZD USD akan lanjut ke support 3 yang berada di 0,59500 pembulatan. Ini planning yang pertama. Kalau kita lihatin dari kiri ya, kalau saya perkecil di level area support, di sini juga ada rally bis rally, kurang lebih pas di level area tersebut. Kemudian support ketiga, kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona demand atau rally bis rally kecil. Kemudian di support keempatnya, statusnya juga sama, tetapi sudah dijebol atau sudah di break ya. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada rally bis rally, kurang lebih ya. Level area tersebut pas dibarengi dengan zona demand, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan NZD dovish untuk minggu ini kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi kita juga mewaspadai potensial normal terjadinya koreksi dari segi time frame H4-nya selama titik ataupun kuncinya adalah di 0,62900. Kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, referensi untuk satu minggu ini NZD USD adalah cari ancang-ancang setup sell. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Kemungkinan planning yang kedua, kalau misalkan planning yang pertama di sini gagal, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell di antara di bawah pivot sampai dengan zona batas bawah blok abu-abu di sini ya. Sementara menunggu pola lanjutan yang terbentuk, saya taruh di tengah-tengah dulu, tetapi dari segi jarak stop loss kurang lebih sekitar 65 pip. Dengan targetnya ini sedikit ekstrim ke bawah, ada pecahan level area minor, atau kalau misalkan saya taruh, atau misalkan kalau saya pecah tengah-tengahnya ya, kurang lebih di sini sebagai zona tengahnya antara support 2 dan 3-nya atau zona yang saya blok merah di sini ya. Target pertama itu berada di support kedua, langsung di sini 175 pip. Kemudian target yang kedua adalah di tengah-tengah ruang gerak sekitar 225 pip. Kesimpulannya, NZD USD antisipasi dovish dan ada pemangkasan suku bunga 50 basis point. Kalau misalkan itu terjadi, tidak menutup kemungkinan akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan hanya memangkas 25 basis point, hati-hati. Bisa aja ini nanti spike ke atas dulu menuju atau resisten pertama weekly di sini kemungkinan akan diretest baru balik ke bawah kembali. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.